bahas tentang horor dan misteri. Halo, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, lanjut ke ceritanya ya. Jadi cerita ini berasal dari seorang perawat. Dia itu bekerja di salah satu rumah sakit yang terletak di Bandung. Sebut aja namanya Ina. Jadi Ina ini udah terbiasa kan kayak kerja shift malam atau enggak shift siang gitu. Terus mereka ini kedatangan pasien yang bernama Ibu Juwita. Ibu Juwita ini memiliki penyakit komplikasi penyakit komplikasi, dan dia itu dirawat selama 2 bulan di rumah sakit. Di hari pertama Bu Juwita masuk itu dia dianterin sama 2 orang, laki-laki berumur kira-kira 40 tahun dan perempuan berumur 25 tahun. Jadi si Ina ini ceritakan malam-malam si laki-laki dan perempuan ini keluar dari kamarnya Bu Juwita. Kamar Bu Juwita ini nomor 11. Terus ngomong ke Ina, "Mbak, tolong titip ibu saya ya," gitu. "Oh iya Pak." Dan si yang jenguk ini pulang, terus siapa itu si Mbak Inanya nemuin si Bu Juwita. "Selamat malam Ibu," gitu deh kayak prosedurnya rumah sakit. Terus si Ibu Juwita ini kayak ngajak ngobrol gitu, ngasih tahu tadi yang laki-laki itu anak saya dan yang perempuan itu menantu saya. "Oh gitu ya Bu," gitu. Jadi terus kayak udah ngobrol agak beberapa lama, "Saya mati lampu ya Bu biar ibunya bisa tidur." "Baik," gitu. Kayak setelah, jadi kayak karena Bu Juwita ini juga orangnya ramah, terus kayak bisa cepat akrab sama orang-orang. Jadi dia itu udah kenal gitu deh sama perawat-perawat yang ada di rumah sakit. Terus itu kan malam pertama ya. Terus itu di malam-malam selanjutnya, jadi si Ibu Juwita ini kadang itu udah mulai baikan, tapi nanti drop lagi baikan, drop lagi. Jadi pihak rumah sakit nggak bisa ngebolehin si ibu ini pulang, kayak udah dirawat di sini aja. Dan keluarga dia juga ya fine-fine aja gitu. Terus si Ina ini cerita juga kalau selama dia ngerawat Bu Juwita ini, dia cuma ngelihat kalau si anak yang tadi itu aja ngejenguk dia gitu. Jadi si Bu Juwita ini punya 3 anak. Anak pertama di luar negeri, anak yang kedua itu yang kemarin nganter dia, dan yang ketiga itu perempuan dan dia tinggal di Surabaya. Selama Ina bekerja di situ, dia ngelihat anak perempuan itu cuma 2 kali ngejenguk, dan yang di luar negeri nggak pernah sama sekali. Oke. Terus siapa itu karena sampai akhirnya kira-kira malam jam 12:30 itu udah 2 bulan Bu Juwita di situ, dia itu meninggal gitu Bu Juwitanya. Oke, udah sampai meninggal kan, otomatis dia si Ina ngerapi-rapiin kamar 11 tempat si Ibu Juwita ini nginep gitu. Terus setelah Bu Juwita meninggal dan kamar itu kosong, ditempatin sama bapak-bapak yang kecelakaan gitu. Terus malam-malam ada bel gitu kan di rumah sakit, otomatis ada buat pasien mencet bel biar perawat, dokter atau suster itu datang gitu. Terus Ina datang, terus bapak itu ngomong gini, "Mbak, tolong liatin di kamar mandi ada perempuan lagi nyanyi." "Oh, mungkin suara TV Pak," Ina ngomong gitu kan. Terus siapa itu si bapak kayak tetap kekeh gitu, "Tolong liatin." Kayak dia ngeliat ke kamar mandi dan memang bener nggak ada siapa-siapa. "Ya udah Pak, saya pergi dulu." Kayak si bapaknya udah tenang. Terus dia balik lagi. Pas dia balik lagi nggak ada terjadi apa-apa. Terus akhirnya mereka tuh cerita-cerita ya sesama pekerja yang ada di rumah sakit itu, kayak perawat di situ sering ngedenger kayak, "Bu, ada suara cewek nyanyi tembang Jawa gitu." Terus pernah juga sekali kayak cleaning service ngelihat kalau Bu Juwita masih ada di kamarnya, yang jelas-jelas Bu Juwita itu udah meninggal gitu loh, kayak udah desas-desus gimana gitu. Cumanya Ina ngerasa kayak, "Alhamdulillah aku nggak ngerasain kayak gitu," kata dia. Terus malam itu kan dia dapat shift buat jagain malam. Dia 3 orang, jadi Ina sama 2 temennya, dan kebetulan 2 temennya nih kayak mereka
lantai bawah, si Ina otomatis sendirian. Oh iya, terus dia lihat jam, terus katanya, oh ini waktu buat ngecek pasien. Dia pergi ngecek pasien, dan kebetulannya di lorong tempat dia shift itu yang keisi cuma ada 3 kamar, dan suasananya itu sepi banget. Dan kebetulan kan kamar Bu Juwita itu nomor 11, agak di pojokan lorong gitu, di ujung gitu. Terus dia ngecek, setelah dia udah ngecek semuanya, dia balik, dia ngeliat kamar 11, kok lampunya nyala ya, dia gitu. Terus soalnya dia sebelum dia ngelewatin itu tuh dia sadar banget kalau lampunya itu mati. Udah deh, dia masuk kamar itu, dia matiin semua lampunya, terus dia keluar. Pas dia keluar, dia ngedenger suara tembang orang nyanyi tembang Jawa di kamar mandi. Dia langsung kayak buru-buru ke tempat dia ngejaga shift itu. Dia pergi, terus kan kayak jadi di lorong itu kayak si penjaga untuk perawatnya itu bisa ngelihat gitu loh ke arah lorong gitu. Terus dia udah nyampe situ, dia duduk, tiba-tiba bunyi bel dari kamar 11. Dia kaget gitu, kok kamar 11 ada yang mencet bel gitu. Pokoknya dia langsung tutup kuping, belnya tuh terus bunyi, dia tetap tutup kuping sampai akhirnya bel itu berhenti. Tapi di situ dia nggak lega, karena tiba-tiba aja dia kayak ngedengar krek gitu loh, suara pintu mau dibuka gitu. Pintunya dan benar dong, pintu itu kebuka. Pintu itu adalah pintu kamar nomor 11. Setelah itu dia langsung kayak dengar suara kayak, kalian tahu kan roda infus itu, kayak kalau buat pasien ada yang buat infusnya itu, kayak dia dengar srek, dan dia lihat di situ ada Ibu Juwita yang lagi jalan gitu ke arah dia. Terus dia makin tutup mata, tutup kuping, pokoknya dia kayak nunduk gitu. Setelah dia nunduk, suara itu makin lama makin dekat sama dia, makin dekat. Dia aduh, mana ini teman-teman, kayak udah doa khawatir. Dia berharap banget teman-teman dia pada datang, tapi dan nggak tahu kenapa lagi, apesnya aja itu temennya belum datang juga. Sampai akhirnya dia dengar itu suara roda infus itu berhenti tepat di depan dia. Udah berhenti tepat di depan dia, dia beraniin diri ngeliat, dan betul aja itu adalah Bu Juwita lagi natap dia kayak tatapan kosong. Terus dia tutup mata lagi sampai akhirnya nggak berapa, dia ngelihat lagi, dan alhamdulillahnya di situ Bu Juwita udah nggak ada. Terus tiba-tiba teman dia datang, dia udah kayak shock, udah khawatir, nggak tahu mau gimana lagi. Dan dia kayak oh my god, selama ini kayak dia cuma dengar cerita dari temennya, dan sekarang dia ngerasain hal yang sama gitu. Dan kenapa mereka suka denger lagu tembang Jawa, jadi selama Bu Juwita ini hidup juga dia tuh kayak sebelum tidur dia tuh suka nyanyiin tembang Jawa. Jadi itu udah kayak ciri khas dari si Bu Juwita itu sendiri. Jadi dia kayak langsung ngeh kalau itu Ibu Juwita. Oke, itu serem banget ya. Kalau sebenarnya kayak ngebayangin di rumah sakit, di lorong yang gelap, terus tiba-tiba ada pasien yang dulu kalian rawat udah meninggal, dan tiba-tiba sekarang ngampirin kalian gitu. Aku pas baca cerita ini kayak oh my god, begitu doang. Oke, ceritanya sampai di sini aja buat kalian. Terima kasih buat udah nonton sampai akhir videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya.